Amet, sebuah kawasan pesisir yang terletak di ujung paling timur Pulau Bale. Di balik ketenangan pantainya, wilayah di Kabupaten Karangasem ini menyimpan cerita luar biasa yang sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Karangasem sekitar tahun 1578. Kalau garam Ahmad ini udah ada, memang udah dari abad ke-15 memang udah ada. Jadi turun-temurun lah sampai sekarang. Cuma memang dari tahun ke tahun pertanian garam Ahmad ini makin berkurang. Sebelumnya di masa kerajaan dulu, masa kerajaan Karangasem, Raja Karangasem pada saat itu meminta masyarakat di Ahmad itu untuk membayar upeti ke kerajaan itu berupa garam, khusus pesisir pantai Ahmad ini untuk masyarakatnya. Kenapa begitu? Karena raja tahu bahwa kualitas garam Ahmad ini kualitasnya bagus, jadi raja itu meminta upeti untuk masyarakat Ahmad itu berupa garam. Bali sebenarnya menyimpan lebih dari satu tradisi garam. Di pesisir selatan, ada garam kusamba yang diolah dengan menyaring pasir hitam vulkanik khas pantai setempat. Namun, garam Amet hadir dengan keunikan tersendiri yang sangat khusus. Kalau yang membedakan terutama garam Bali ya, yang bisa dilihat itu dari proses produksi. Jadi proses produksinya tuh udah jauh berbeda ketimbang di wilayah yang lain kayak di Jawa kayak gitu pasti berbeda. Kalau di sini tuh bukan garam tambak. Jadi mulai dari peralatan yang digunakan, proses produksinya berbeda. Di sini kan alat-alatnya masih tradisional. Kayak di Ahmad sendiri, kita membuat air garamnya itu menggunakan tanah sari, kemudian pasir juga, serabut kelapa, kemudian batu. Nah, tanah dan pasirnya itu di sini memiliki keunikan. Jadi karena letak geografis kita kan dekat dengan Gunung Agung, jadi dari tanah kemudian pasirnya itu mengandung vulkanik mineral yang tinggi. Jadi pada para pendahulu kita, leluhur kita dulu itu ternyata tujuannya mereka pakai pasir dan tanah itu agar nanti garamnya itu punya kandungan mineral yang tinggi kayak gitu. Kemudian alat filternya, kalau di sini kita filternya tuh kita pakai bambu, jadi bentuknya kerucut gitu. Kemudian dari proses pengeringan air garamnya, kita menggunakan batang kelapa. Jadi nanti hasil garamnya itu tidak ada rasa pahit sama sekali, tapi malahan lebih ke gurih nanti. Itu yang bikin beda ketimbang garam-garam yang lain. Perjalanan garam Amet dimulai dari ketelatenan para petani dalam mengekstraksi tanah sari yang kaya akan nutrisi hanya beberapa ratus meter dari bibir pantai. Pertama, tanah ini dikumpulkan dan diletakkan di petak khusus yang disebut pesasahan. Setiap pagi, air laut yang bersih disiramkan ke atas tanah tersebut, diratakan, lalu dibiarkan kering secara alami di bawah terik matahari selama 4 hari berturut-turut. Tahap berikutnya adalah penyaringan. Tanah yang sudah jenuh dengan garam ini dimasukkan ke dalam tinjungan, sebuah wadah berbentuk corong yang dianyam dari daun palem dan dilapisi kerikil serta pasir. Petani garam kemudian akan menginjak dan memadatkan tanah tersebut di dalam tinjungan. Tepat di bawah corong, sebuah palungan, yaitu batang pohon kelapa yang dibelah dua, siap menampung tetesan air garam yang pekat dan murni. Air garam ini kemudian dijemur kembali di bawah matahari Bali selama 4 hari lagi. Berkat hawa panas dari iklim pesisir, air perlahan menguap hingga membentuk lapisan kristal tipis di permukaan palungan. Dari sinilah, lapisan terbaik yang dikenal sebagai fleur de sel dipanen dengan sangat hati-hati menggunakan alat penyaring. Terakhir, sisa kristal garam laut yang mengendap di dasar diambil menggunakan sekop bambu khusus. Sebuah proses panjang demi menghasilkan kualitas rasa yang diakui oleh dunia.
Meskipun proses manual ini memakan waktu dan tenaga, tradisi ini tetap mampu bertahan hingga zaman modern. Titik baliknya terjadi ketika para petani bersatu dalam sebuah wadah kolektif, membentuk Amet Salt Center untuk menjaga konsistensi mutu dan kesejahteraan bersama. Amet ini kan memang pariwisatanya bagus ya. Jadi pariwisata makin berkembang, kemudian nilai ekonomi dari garam Amet itu sendiri sebelumnya masih sangat rendah. Jadi banyak petani yang mulai meninggalkan pertanian garam ini. Jadi mereka lebih memilih untuk menjual lahan, kemudian dijadikan villa, hotel maupun restoran di sini. Nah, di tahun 2015 kita membentuk kelompok petani garam. Kemudian ada juga mahasiswa dari Prancis pada saat itu tahun 2015. Mereka datang ke sini untuk penelitian. Jadi mereka dari mahasiswa itu pun kaget kok kenapa pertanian garam di Amet ini makin sedikit. Padahal di negara mereka garam Amet itu cukup terkenal di sana. Mereka sendiri pun sempat melakukan uji lab juga dan kayak mengcompare dengan kualitas garam di sana, dan hasilnya garam Amet ini memiliki kualitas yang bagus. Nah, sehingga di 2015 beberapa petani garam Amet ini juga diundang untuk ke Prancis juga untuk studi banding di sana. Nah, setelah dari sana kita para petani ini semakin ada tujuan untuk mempertahankan budaya ini, warisan budaya ini, sehingga kami mencoba untuk mendaftarkan garam Amet ini sebagai salah satu produk indikasi geografis. Kami mendaftar ke Kemenkumham atau DJKI, kemudian kami dapat sertifikat indikasi geografis di tahun 2015. Kemudian dari tahun ke tahun mulai dari nilai jual, kemudian dampak ke petaninya juga mulai signifikan, sehingga petani itu sampai sekarang masih mau bertahan untuk membuat garam meskipun jumlah petani pada saat ini bisa dibilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dari langkah kecil ini, garam Amet bertransformasi menjadi produk bernilai tinggi yang mampu menembus pasar yang sangat luas, mulai dari industri pariwisata lokal hingga jaringan kuliner global. Kunci dari pengakuan luas ini adalah sertifikasi indikasi geografis. Kalau itu sertifikat indikasi geografis itu sebenarnya sebuah tanda untuk produk yang memiliki keunikan tersendiri yang dipengaruhi oleh letak geografis, kemudian sumber daya manusianya juga. Jadi kalau indikasi geografis itu kan nggak semua produk bisa dapat. Jadi hanya beberapa produk yang memang memiliki keunikan, mulai dari sejarahnya juga, kemudian letak geografisnya, keunikan produksinya. Lebih ke kayak legalitas produknya. Kemudian selain itu juga kita udah ada sertifikat PDO namanya, itu indikasi geografis Eropa. Jadi kita produk garam pertama di Indonesia yang punya itu. Kemudian halal juga udah ada, kemudian garam Amet juga udah tercatat sebagai warisan budaya tak benda juga. Kemudian kalau koperasi kita juga juara untuk koperasi champion BWI waktu itu, kemudian sebagai peserta terbaik untuk produk inovasi kelautan dan perikanan. Di Bali khususnya sama di luar juga kita dipesertakan. Jadi kita ya ikut buat branding untuk garam Amet itu sendiri kayak gitu. Kayak di Bali kita ikut Ubud Food Festival, kemudian kalau di Jakarta Inakrab juga kita ikut, terus beberapa pameran di luar negeri kayak Italia gitu kan, kementerian menggandeng kita juga. Cuma paling kita kirim produk ke sana, nanti dari kementerian yang ngurus di sana kayak gitu.
pamerannya. Langkah besar itu terwujud nyata. Setelah mencapai perlindungan nasional pada tahun 2015, garam Amet Bali secara resmi terdaftar dalam Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Uni Eropa pada Oktober 2024. Pengakuan tertinggi ini menempatkan garam Amet sejajar dengan komoditas legendaris dunia, seperti champagne dari Prancis atau keju Parmigiano Reggiano dari Italia. Keberhasilan ini membawa para petani melangkah jauh melampaui garis pantai lokal dan terbang langsung ke kawasan Guerande, Prancis. Di sana, mereka bertukar wawasan, membuktikan kepada dunia bahwa metode tradisional dari pesisir Bali memiliki martabat dan daya saing yang prestisius di kancah internasional. Ya, kalau saya dari petani garam, ya dari kecil untuk membantu orang tua saya petani garam. Tapi sudah kawin baru saya menjalani petani garam. Karena warisan dulu bos. Kalau arti dari garam itu tapi bahan pokok, tapi berat tetap sayur itu untuk garam juga, ini bikin jajar ke garam juga. Kalau sayur tanpa garam nggak enak gitu. Bangga dengan petani garam karena orang luar ikut ada yang membeli garam di sini, itu garam Ametnya. Petani garam saya sama 4 orang di sini. Kalau di sana untuk melihat seperti studi banding, lihat petani garam itu bagaimana sistem caranya, sistem mana pengelolaannya, sedang sedikit. Kalau di sana melihat petani garam seperti tambak ya, sama saya tanam tambak untuk ininya prosesnya untuk seperti inilah, seperti membangun koperasi dia supaya dia tetap petani itu punya kelompok masing-masing, tidak bisa masuk ke koperasi ya. Perjalanan sebutir garam dari petak tanah liat di Karangasem hingga ke meja makan di benua Eropa bukanlah sekadar cerita tentang keberhasilan usaha lokal. Di balik kristal putih ini, terdapat narasi besar mengenai bagaimana identitas budaya dan perlindungan hukum dapat digerakkan secara strategis. Untuk melihat fenomena ini secara lebih luas, kita perlu membedah bagaimana garam Amet bekerja dalam ruang lingkup studi hubungan internasional. Bayangkan sebuah restoran bintang 5 di Paris atau Tokyo dan di atas mejanya tersaji hidangan yang diberi sentuhan akhir garam laut asal Bali. Momen sekecil itulah yang disebut sebagai gastrodiplomasi. Garam Amet berperan sebagai duta budaya Indonesia di mana ia membawa cerita tentang laut, tradisi, dan kearifan lokal ke meja makan orang asing tanpa perlu pidato atau perjanjian resmi. Hal ini merupakan salah satu bentuk penanaman soft power, yakni memengaruhi persepsi dunia terhadap sebuah bangsa lewat rasa, bukan lewat kekuatan atau tekanan politik. Jika sebelumnya bicara tentang rasa, gastrodiplomasi juga bekerja sebagai politik makanan yang strategis melalui gerakan nasional Indonesia Spice Up the World. Di sini, garam Amet bukan sekadar komoditas, melainkan instrumen untuk membangun nation branding yang kuat melalui kisah spektakuler produksinya yang menggunakan tanah liat dan filtrasi batang kelapa sejak abad ke-15. Status indikasi geografis dan warisan budaya tak benda bukan hanya soal perlindungan hukum, melainkan bukti bahwa kearifan lokal Bali memiliki daya saing prestisius di pasar global. Dengan pengakuan resmi hingga ke Uni Eropa, sebutir garam ini menjadi ujung tombak diplomasi yang membumi, membuktikan bahwa identitas nasional bisa dikonversi menjadi kesejahteraan nyata bagi para petani di pelosok Karangasem. Tidak ada satu aktor pun yang bisa membawa garam Amet sejauh ini sendirian. Yang terjadi adalah sinergi segitiga emas.
petani sebagai aktor lokal menjaga otentisitas dan proses produksi, distributor sebagai aktor swasta sekaligus transnasional membuka akses pasar dan jaringan ekspor, dan pemerintah lewat lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta dukungan bagi MPIG Garam Amet Bali menyediakan payung hukum dan legitimasi internasional. Ketiganya bergerak untuk satu kepentingan yang sama, yakni kepentingan nasional. Namun, diplomasi komoditas ini tidak luput dari ancaman global. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang kian tidak menentu menjadi tantangan nyata bagi produktivitas para petani garam. Musim hujan yang memanjang berarti lebih sedikit hari kering untuk memproduksi garam berkualitas. Di sisi lain, isu regenerasi petani muda turut membayangi keberlanjutan tradisi ini. Sebagian besar petani garam Amet hari ini telah berusia lanjut. Beberapa inisiatif komunitas mulai mencoba menjawab tantangan itu. Salah satunya dengan menghadirkan ruang edukasi dan etalase produk di pesisir Amet untuk menarik minat generasi muda pada pekerjaan ini. Memang kita kan memang melihat prospek dari produknya, kemudian nilai plus dari sudut pandang pariwisatanya kan bagus di sini. Kemudian karena kita lihat juga pariwisatanya mulai berkembang, kenapa kita nggak coba kombinasiin aja? Selain kita jual produknya, kemudian kita kan bisa juga, kalau di Amet ini kan dulunya emang terkenalnya snorkeling, diving, wisata baharinya kan. Padahal kalau kita coba kembangkan untuk wisata edukasi kan juga bisa juga lewat sentra produksi garamnya, meskipun cuma memang seasonal, jadi bulannya nggak sepanjang tahun kita produksi, tapi itu kan bisa jadi daya tarik tersendiri. Selain kita memperkenalkan Amet itu, kita bisa memperkenalkan warisan budaya yang ada di sini, kemudian kita juga bisa membantu perekonomian petani di sini juga, petani garam juga. Jadi itu yang bikin baik petani garam, kemudian anak muda yang memang sebagai orang tuanya yang memang petani garam sebelumnya, semangat di sini untuk mempertahankan warisan budaya mereka di sini. Hubungan internasional hari ini mengingatkan kita bahwa isu lingkungan global memiliki dampak langsung terhadap otentisitas narasi dan keberlanjutan produk gastrodiplomasi kita. Dan sebaliknya, ketahanan komunitas kecil seperti ini pun ikut menentukan wajah diplomasi sebuah bangsa. Dari petak tanah liat di pesisir Karangasem hingga piring-piring mewah di restoran bintang 5 dunia, sebutir garam Amet telah menempuh perjalanan yang melampaui batas wilayahnya. Ia menjadi bukti hidup bahwa di era modern ini, diplomasi tidak lagi selalu lahir dari ketukan palu di ruang sidang formal atau setelan jas para birokrat. Terkadang, ia bermula dari keteguhan tangan-tangan bersahaja yang menolak menyerah pada zaman. Karena pada akhirnya, diplomasi bukan hanya tentang politik kekuasaan. Ini adalah tentang bagaimana kita merawat identitas, menjaga kehormatan leluhur, dan membiarkan dunia mengenali kekayaan bangsa kita. Lewat rasa. Kalau buat para penonton, ya dia sering-sering lah belajar di garam.